Hadirin disilakan duduk kembali. Kita mulai persidangan. Persidangan perkara nomor 1 dan nomor 2, garis miring BHPU titik pres, garis datar 22 Romawi, garis miring 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk pemohon nomor 1. Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin kami memperkenalkan saat ini alhamdulillah hadir langsung pemohon Bapak Anies Rashid Baswedan, SH MBP PhD. Hadir juga Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhaimin Iskandar, MSI. Kapten kami yang membanggakan Marskal Madia Purnawirawan M. Sogi SSMM. Dari kuasa hukum hadir Dr. Herman Kadir SH MHum, Dr. Haji Bambang Wijayanto SH MSc, Dr. Refli Harun SH MH LLM, Sugito SH MH, Zaid Musafi SH MH, Dr. Ahmad Yani SH MH, Ahmad Wakil Kamal SH MH, Zainuddin Baru SH MH, Anang Zubaidi SH MH, Yanca Aswin SH, dan saya sendiri Ari Yusuf Amir. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih Pak Ari. Dari pemohon 2, silakan Pak. Terima kasih Yang Mulia. Kami juga hadir full tim Yang Mulia. Saya ingin mulai memperkenalkan prinsipal yang hadir pada kesempatan ini. Di sebelah kiri saya Haji Ganjar Pranowo SH. Kemudian Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud ya, SH. Dari tim kuasa hukum Yang Mulia hadir Saudara Dr. Magdir Ismail. Kemudian Profesor Dr. Henry Yosodiningrat, SH. Kemudian Dr. T.M. Lutfi Yazid. Kemudian Saudara Ahmad Yulianto Nurmansah, SH. Kemudian Dr. Vincentius Mendrova, SH. Lantas Dr. Muhammad Rashid Ridho. Kemudian Dr. Duke Arif. 9 Ignatius Andi, Sarjana Hukum. 10 Anissa Ismail BA, LLM. 11 Damian Agatha Juvens. 12 Tama Satria Langkun. Dan saya sendiri Todung Mulia Lubis. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih Pak Mulia. Dari termohon silakan. Terima kasih Yang Mulia. Prinsipal langsung hadir Ketua KPU dan beliau akan memperkenalkan anggota KPU lainnya. Majelis yang kami hormati, anggota KPU hadir Saudara Muhammad Afifuddin, Saudara Idam Kholik, Saudara Agus Melas, Saudara BT Epsilon Idrus, Saudara Parsadaan Harahap, dan saya sendiri Hasyim Asyari. Terima kasih. Kuasa hukum yang hadir Yang Mulia, Muhammad Ruliandi, Imam Munandar, Edo Irmansyah, Wildan Sukoya, dan saya sendiri Hifdil Alim Yang Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari pihak terkait silakan. Terima kasih Yang Mulia. Dari pihak terkait yang hadir pada kesempatan ini adalah Profesor Dr. Oto Hasibuan di sebelah kanan saya, Dr. Fahri Bahmid di sebelah kanan saya, kemudian Saudara Maulana Bungaran, SHMH, kemudian Profesor Dr. Otto Honoris Kaligis, kemudian Dr. Hotman Paris Hutapea, Dr. Nikolai Aprilindo, Ahmad Maulana SHMH, Dr. Mehbub SHMH CN,
Francine Yustasia, SHMH, kemudian Munasir Mustaman, SHMH, Rifai Kusumanegara, SHMH, Dr. Nyana Wangsa, SHMH, Rozi Fahmi, SHMH, dan terakhir saya sendiri, Yusril Iza Mahendra. Kedua pasangan prinsipal tidak hadir pada kesempatan ini, Yang Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yusril. Dari Bawaslu silakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang hadir dari Bawaslu, seluruh komisioner, Ibu Luli Suhenti, Bapak Toto Haryono, Pak Puadi, Pak Herwin, kemudian dari staf sekretariat, Pak Labayoni, Agung, Kurniawan, Syaugi, Arif, Ayatullah, Gino, dan Andi. Saya sendiri Rahmat Bagja, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Pak Rahmat, terima kasih. Baik, saudara-saudara para pihak, agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk pengucapan putusan, baik perkara nomor 1 maupun nomor 2. Oleh karena itu kami ingatkan kepada semua, mohon pengucapan putusan dihormati dengan tidak menyampaikan interupsi selama persidangan ini. Kemudian yang kedua, majelis hakim hanya akan membacakan atau mengucapkan putusan pada bagian pokok-pokoknya saja. Selebihnya dianggap diucapkan, dan hal yang tidak diucapkan maupun tidak dibacakan dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan yang diucapkan atau dibacakan ini. Baik, terima kasih. Kami akan langsung membacakan putusan yang nomor 1 terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 1 garis miring BHPU garis miring diulang. Nomor 1 garis miring BHPU titik pres garis datar 22 Romawi garis miring 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang diajukan oleh satu nama Haji Anies Rashid Baswedan PhD, alamat Jalan Lebak Bulus 2 Romawi dalam nomor 42 RT 006 RW 004 Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan. 2 nama Dr. Haunis Kausa H.A. Muhaimin Iskandar, alamat Jalan Kemang Raya nomor 129 RT 003 RW 002 Bangka Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 nomor urut 1. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor 13 dan seterusnya 2024 dianggap dibacakan bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Ari Yusuf Amir Esa MH dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat yang tergabung pada Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Tim Hukum Nasional Amin yang beralamat di Yusuf Building, beralamat di Mampang Square Tower A, Unit 42, Lantai 4, Jalan Mampang Perapatan nomor 88, Jakarta Selatan, dari daerah khusus Ibu Kota Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1. Komisi Pemilihan Umum berkedudukan di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor 44 dan seterusnya dianggap dibacakan tahun 2024 bertanggal 26 Maret 2024 memberi kuasa kepada Muhammad Afifuddin STHI MSI dan kawan-kawan yang kesemuanya adalah anggota Komisi Pemilihan Umum dan pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia serta advokat atau konsultan hukum pada kantor hukum Perma Hikon berkedudukan hukum di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai termohon.
21. Nama Prabowo Subianto, alamat Kampung Gombong RT 003, RW 009, Desa atau Kelurahan Bojong Kuning, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 2. Nama Gibran Raka Buming Raka, alamat Jalan Ahmad Yani nomor 331, Tirtoyoso, RT 004, RW 013, Desa atau Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 nomor urut 2. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 25 Maret 2024 memberi kuasa kepada Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra SH MSc dan kawan-kawan yang kesemuanya merupakan advokat atau konsultan hukum pada kantor tim pembela pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka pada pemilihan umum tahun 2024, selanjutnya disingkat Tim Pembela Prabowo Gibran, yang beralamat di Sekretariat Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Jalan Letnan Jenderal S. Parman, Kapling 78, Selipi, Jakarta Barat, baik sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, serta eksepsi pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Eksepsi termohon berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak beralasan hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Soeharto selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsih, Daniel P. Yusmik P. Poe, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 17 bulan April tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 bulan April tahun 2024 selesai diucapkan pukul 14:52 waktu Indonesia Barat oleh 8 hakim konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Mardian Wibowo, Ahmad Edi Subianto, Yunita Ramadhani, Francisca, Dewi Nurul Sapitri, Dian Kusnul Khotimah, Imade Gedewi Dia Tanaya, Alifah Ramawati, Agus Niwan Etra, Indahra Karmadaniah, Rahmadiani Putri Nilasari, dan Yunita Nuwulantari sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan kuasanya, termohon dan kuasanya, pihak terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Demikian untuk pengucapan perkara nomor 1. Untuk nomor 2, kami dari majelis Pak Mulia, Bang Mulia, apakah akan dibacakan secara keseluruhan ataukah Mahkamah diizinkan atau disetujui untuk menyampaikan pada poin-poinnya saja? Kalau pertimbangan hukum yang akan dibacakan itu sama dengan pertimbangan hukum yang diberikan pada perkara nomor 01,
kami tidak keberatan untuk tidak dibacakan, tapi dalam hal yang berbeda kami mohon untuk dibacakan supaya kami bisa mengetahui pertimbangan. Sebagian besar sama, Bapak. Kalau yang berbeda nanti mungkin pemohon bisa mempelajari secara detail di naskah putusan secara keseluruhan. Tapi kalau misalnya disepakati, kami akan sampaikan karena kami tidak akan memecah pada pembahasan pertimbangan. Yang mulia, kami mohon kalau bisa kalau ada yang dissenting untuk dibacakan. Tapi yang diusulkan oleh Ketua Majelis kami bisa menyetujuinya. Baik, ini para yang dissenting sudah sepakat untuk dianggap dibacakan. Sama begitu. juga. Oh, jadi ya dissentingnya sama juga ya? Ya. Boleh kami bacakan untuk putusannya? Silakan Yang Mulia. Baik, terima kasih. Putusan nomor 2 garis miring BAPU titik pres garis datar 22 Romawi garis miring 2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 diajukan oleh 1 nama Haji Ganjar Pranowo SH MIP, 2 nama Profesor Dr. HM Mahfud MD SH SU MIP. Pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 nomor urut 3. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Profesor Dr. Todung M. Lubis SH LLM dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan atau konsultan hukum yang tergabung pada Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud yang berdomisili hukum di HKN L lantai 5 gedung TPN Ganjar Mahfud, Jalan Kebun Sirih nomor 40 Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1 Komisi Pemilihan Umum berkedudukan di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng Jakarta Pusat. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor 45 dan seterusnya tahun 2024 bertanggal 26 Maret 2024 memberi kuasa kepada Muhammad Afifuddin dan kawan-kawan yang kesemua adalah anggota Komisi Pemilihan Umum dan pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia serta advokat atau konsultan hukum pada kantor hukum Perma Hikon berkedudukan hukum di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Nama Prabowo Subianto. 1 nama Prabowo Subianto, 2 nama Gibran Rakabuming Raka. Pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 nomor urut 2. Dalam ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 25 Maret 2024 memberi kuasa kepada Profesor Dr. Yusril Ihsamadra SH MSc dan kawan-kawan, kesemuanya adalah para advokat dan para asisten advokat yang tergabung sebagai tim pembela pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan umum tahun 2024. Selanjutnya disebut tim pembela Prabowo Gibran yang berlama di Sekretariat Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran di Jalan Letnan Jenderal S. Parman, Kapling 78 Selipi, Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai pihak. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diriwayatkan di atas, Mahkamah berkesimpulan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan.
amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Soeharto selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra Arif Hidayat, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepoe, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansur dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota, pada hari Rabu tanggal 17 bulan April tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 bulan April tahun 2024 selesai diucapkan pukul 15:11 waktu Indonesia Barat oleh 8 hakim tersebut dengan dibantu Eri Satria Pamungkas, Anak Agung Dian Onita, Radian Primanugraha, Sepri Porkonata Tarigan, Hani Adani, Ria Indriani, Wilma Silalahi, Nur Lydia Stefani Hikmah, Siska Yosepin Sirait, Penny Tripurnamasari, Akmari Narasika, dan Mukhtar Hadi Saputra. Masing-masing adalah panitera pengganti pada Mahkamah Konstitusi dengan dihadiri oleh pemohon dan kuasanya, oleh termohon dan kuasanya, pihak terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Demikian putusan yang diucapkan oleh Mahkamah pada hari ini untuk perkara nomor 1 dan nomor 2. Untuk salinan putusan akan dikirim oleh Mahkamah setelah putusan ini diucapkan atau selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah putusan ini diucapkan. Demikian, terima kasih kepada semua pihak atas perhatiannya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Telah selesai. Terima kasih. Selamat sore.